Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pengembangan pendidikan. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Husnul Khotimah Ika Putri dengan nomor induk mahasiswa 203111143 sebagai pemateri. Yang kedua ada Zakiyah Nur Azizah dengan nomor induk mahasiswa 203111144 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Ika Amalia dengan nomor induk mahasiswa 203111145 sebagai moderator dan pemateri. Kepada pemateri, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Materi yang pertama, pengembangan ilmu pendidikan Islam. Pengertian pengembangan ilmu pendidikan Islam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagai Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Langkah-langkah pengembangan ilmu pendidikan Islam yaitu yang pertama, melakukan perbaikan dalam segi pandangan umat manusia terhadap urgenitas perkembangan pendidikan Islami. Yang kedua, melakukan pencerahan kepada umat muslim melalui pencerahan teori pendidikan Islami. Yang selanjutnya ada klasifikasi ilmu. Ibnu Khaldun membuat klasifikasi ilmu dalam dua jenis ilmu pokok, yaitu yang pertama ilmu nakliyah dan yang kedua ilmu akliyah. Ilmu nakliyah merupakan ilmu yang berdasarkan otoriti yang berasal dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ilmu akliyah merupakan ilmu yang berdasarkan akal atau dalil rasional seperti ilmu filsafat, matematik, fiskal, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah ini terdiri dari Al-Quran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan bahasa. Yang kedua, yaitu ilmu akliyah. Ilmu akliyah ini meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu geometri, ilmu pertanian, dan ilmu astronomi. Yang kedua yaitu perbaikan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam menyiapkan sumber daya manusia, baik sebagai aktor-aktor dalam pembangunan maupun menjalankan fungsi dari berbagai bidang kehidupan. Berkaitan dengan fungsi tersebut, maka pendidikan tidak boleh tertinggal dari perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan tersebut. Berdasarkan hal itu, tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tidak semata-mata datang dari sistem pendidikan internal, baik yang lebih banyak yaitu dari tantangan eksternal. Maka dari itu, tantangan eksternal dapat menjadi sumber aspirasi yang paling utama dalam melakukan pembaharuan sistem pendidikan internal. Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidaklah semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkan mutu dan efisiensi. Pembangunan sistem pendidikan seharusnya tidak hanya ditujukan pada pengembangan pendidikan saja, tetapi juga pengembangan dari sistem integral lain yang lebih luas. Dengan demikian, pengembangan sistem pendidikan harus mampu memberikan arti fungsional bagi pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Yang selanjutnya, ada beberapa penyebab lemahnya pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memungkinkan peserta didik agar dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik dituntut untuk meningkatkan keefektivitasan pembelajaran agar dapat berguna bagi siswanya. Tetapi pada realitanya itu semua belum mencukupi atau itu semua belum terwujud, karena masa sekarang banyak sekali anggapan bahwa pendidikan itu hanya sebagai formalitas saja. Yang terpenting dia sudah melaksanakan pendidikan sampai di tingkat akhir, karena agar dia itu dicap sebagai orang hebat. Itulah yang menyebabkan efektivitasan pengajaran di Indonesia itu rendah. Anggapan di atas itu salah karena setiap manusia itu memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Yang kedua yaitu efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Di dalam pendidikan, kita harus mempertimbangkan dengan baik hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Tetapi di Indonesia, sebagian proses pendidikan tidak dilakukan dengan proses yang baik. Mereka hanya memenuhi standar hasil yang telah ditetapkan saja. Beberapa masalah efisiensi yang lainnya yaitu biaya pendidikan yang mahal, waktu yang digunakan dalam proses pelajaran terkesan lama sehingga menyebabkan peserta didik itu menjadi bosan, terus mutu pengajar atau pendidik itu rendah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu rendahnya kualitas sarana fisik. Contohnya yaitu sekolah atau kampus-kampus di Indonesia itu gedungnya rusak, terus perpustakaan di dalamnya itu buku-bukunya kurang lengkap, lalu laboratorium tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan teknologi informasi tidak memadai. Yang keempat yaitu rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Banyak guru di Indonesia belum profesional dalam menjalankan tugas seperti apa yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, dan melakukan penelitian dan pengabdian di masyarakat. Walaupun guru bukan satu-satunya penentu atau faktor keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran oleh guru menjadi titik sentral pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas pendidikan. Maka dari itu, guru memberikan andil yang besar dan tanggung jawab pada pendidikan. Yang kelima yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Salah satu penyebab rendahnya kualitas guru yaitu bisa jadi disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan guru. Pada pasal 10, negara itu sudah menjamin kelayakan kehidupan guru. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak guru yang gajinya di bawah UMR, seperti guru-guru honorer yang hanya mendapatkan gaji yang kecil. Lalu yang keenam yaitu rendahnya prestasi siswa. Dengan rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya sarana fisik dalam pendidikan atau fasilitas kurang mencukupi, itu bisa menimbulkan rendahnya prestasi siswa. Pencapaian prestasi siswa tidak menumbuhkan tidak memuaskan atau tidak menumbuhkan maksimal dalam pembelajaran. Seperti dalam pembelajaran fisika dan matematika, anak-anak Indonesia ternyata hanya menguasai 30% dari materi apa yang disampaikan oleh gurunya. Ia tidak mampu menjawab soal-soal yang berbentuk penalaran atau soal-soal cerita yang terkesan rumit, karena mereka tidak biasa diberi latihan dan mereka hanya mengandalkan hafalan dari soal-soal pilihan ganda saja. Lalu yang ketujuh yaitu rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Adanya ketidakserasian dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa ketika siswa itu akan memasuki dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu solusi perbaikan pendidikan nasional. Secara garis besar, ada dua solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada di atas. Yang pertama, solusi sistemik, yaitu solusi yang mengubah
sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua, solusi teknis, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Misalnya menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa dengan cara diberikannya kesejahteraan kehidupan yang layak bagi guru dan juga memberikan fasilitas yang baik bagi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.